untuk saya tidak bisa saya bilang menolak juga. Jikalau memang harus itu saya harus siap. Ya, ingat, siapapun nanti yang bisa mendengar ini, satu pemimpin nanti kalau sudah terpilih menjadi pemimpin satu daerah, dia bukan lagi pemimpin tim. Ya, ini harus Ibu sampaikan ini. Mari diskusi, Bercerita bebas, bercerita santai, tukar pendapat, habar sua. jangan tegang, bilang di sini. Moderator Kita Sua. kedatangan tamu Ibu Alien Mus yang berhasil menjadi anggota DPR RI sejak 2019 ya? Di periode pertama sekarang, dan pernah menjadi anggota DPR Provinsi, dan bukan cuma anggota biasa tapi memimpin DPR Provinsi selama 1 periode. Ya. Ibu Alien Mus, adik kandung Bapak Ahmad Hidayat Mus, mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perkenalkan dulu nih Bu, karena mungkin Ibu juga baru lihat saya. Saya Gajali Fateruba. Ya, Iya. salam kenal. Iya Bu, terima kasih sudah mau bergabung di channel Moderator Sua untuk di diskusi malam hari ini. Tentu terima kasih atas kesempatan juga yang diberikan untuk saya. Orang Sula harus saling mendukung satu sama lain. Iya, terima kasih Bu. Nah Ibu, sejak bergabung dengan Partai Golkar, Ibu menjadi DPRD Provinsi. Mungkin Betul. yang paling termuda waktu itu ya Bu. Di usia berapa waktu itu Bu? 27 tahun. Bisa berbagi sedikit pengalaman waktu pertama kali? Kalau waktu saya jadi anggota DPR Provinsi Maluku Utara, bukan cuma saya yang paling muda, ada 2 orang dari fraksi PDIP itu ada umur 26 tahun sudah jadi anggota DPR itu, terus saya yang kedua, terus yang ketiga. Jadi ada 3 orang yang masih muda. Sebenarnya untuk berpolitik itu mudah memang tidak mungkin bahwa dia tidak terpilih menjadi anggota DPR misalkan. Itu menjadi kepercayaan masyarakat dan penerimaan masyarakat. Tentunya ya karena saya dan keluarga juga merupakan dari keluarga besar di Sula dan Kaliabu, sehingga kehadiran kita pun diterima sama masyarakat. Dan alhamdulillah waktu tahun 2019 itu dipercaya dan mendapatkan suara terbanyak juga, dan alhamdulillah dipercaya dari Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPR Provinsi Maluku Utara. Iya. Nah Bu, untuk informasi di teman-teman pemuda nih, biar nanti jadi motivasi juga kan, mungkin ke depannya ada yang mau bergabung di dunia politik, kira-kira tips dari Ibu dengan resep-resep seperti apa begitu? Jadi pertama itu kalau jadi pemuda yang mau berpolitik, khususnya para pemuda di Kabupaten Kepulauan Sula dan juga di Kabupaten Pulau Taliabu, pertama harus percaya diri bahwa kamu bisa dan semua pasti bisa. Kedua, tentunya kita harus punya keberanian untuk terjun langsung ke masyarakat dan menjaminkan diri kita untuk bisa dipercayakan untuk dipilih oleh masyarakat, seperti itu. Jadi pertama, jangan pernah merasa ragu, sungkan, merasa saya tidak bisa, merasa orang lain lebih baik. Kita semua bisa, dan tentunya harus ada itikad dan nekat di dalam diri kita pertama. Ya, kedua ya pastinya harus bersama dengan partai yang betul-betul memiliki karakter
terus juga memiliki kekuatan dalam persaingan di kancah perpolitikan, dan pasti kan sudah tahu partai-partai mana aja yang bagus untuk bisa dipilih untuk bisa menjadi anggota DPR nantinya. Jadi begini Bu, untuk tugas di DPR RI sendiri di komisi berapa Bu? Saya di Komisi 4 membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, lingkungan hidup, dan juga kesediaan pangan, Bulog, itu semuanya ada di saya. Apakah ini Di nanti Komisi 4. nanti ada rolling lagi ataukah di situ-situ terus? Ya, sebenarnya kalau saya memilih Komisi 4 karena memang background-nya kita di Maluku Utara itu kan kepulauan, terus juga perkebunan, terus juga ada laut, terus saya pikir ini yang pas untuk Provinsi Maluku Utara. Jadi nanti saya lihat ke depannya seperti apa, karena selain dari pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan, kelautan, lingkungan hidup di Maluku Utara itu masih butuh juga infrastruktur. Jadi itu ada di Komisi 5. Terus juga harus ada perhatian khusus untuk kesehatan dan juga untuk pendidikan, dan itu ada di Komisi 10. Jadi nanti saya lihat perkembangannya bagaimana. Tapi basic dari kita masyarakat di Provinsi Maluku Utara adalah pekebun, petani, dan juga nelayan. Makanya itu saya pikir selayaknya saya ada di Komisi 4. Seperti itu. Oke Bu. Nah Ibu, ini kemarin saya lagi telepon sama teman di Halmahera Timur, itu katanya ada kegiatan panen raya Bu. Dan dia teman saya juga informasikan katanya program itu dari Ibu Alien. Iya, betul. Itu program yang saya ajukan dan sudah berjalan. Kebetulan ada di Provinsi Maluku Utara itu ada 2 provinsi yang menjadi 2 kabupaten yang menjadi lumbung pangan untuk Provinsi Maluku Utara. Ada di Halmahera Timur dan juga ada di Halmahera Utara. Jadi kita melihat potensi itu, seharusnya kita harus mendorong dan kita mendukung bagaimana para petani di sana untuk bisa dibangkitkan semangat, dan juga ada varian-varian terbaru dalam pengembangan riset juga yang dikembangkan, dan juga mereka bawa ke Halmahera Timur dan Halmahera Utara dan juga di kabupaten lain. Jadi saya merasa bersyukur sekali kemarin itu panen raya itu ternyata bukan panen beras biasa, tapi sudah ada panen beras yang bervarian. Jadi maksudnya ada kan rendah karbohidrat berasnya dan sebagainya. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian khusus untuk kita dan untuk saya sendiri, merasa bahwa itu baik untuk petani di Halmahera Timur. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 6 bulan itu mereka report terus, dan kemarin sudah waktunya untuk panen dan saya belum bisa bergabung karena memang COVID di sini. COVID, iya. Sudah lagi bukan varian Delta, tapi sudah varian baru lagi, jadi memang agak sedikit khawatir saja untuk pergi-pergi. Tapi aktivitas kantor tetap lancar kan Bu? Di kantor aktivitasnya 75% itu work from home, terus 25% itu dari kantor. Golkar dikasih giliran, fraksi-fraksi dikasih giliran. Misalkan hari ini, hari Senin saya, hari Selasa orang lain, hari Rabu orang lain lagi, ganti-gantian seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang tidak bisa datang, ya kita yang menggantikan seperti itu. Oke. Nah, Ibu, saya pernah mengikuti beberapa video dari Ibu waktu RDP kalau tidak salah, sama beberapa kementerian. Iya, rakyat. Sama beberapa kementerian itu Ibu kayaknya, bukan saya memuji, tapi sebagai keterwakilan dari masyarakat Maluku Utara itu kami sangat bersyukur, karena jarang-jarang kita melihat ada
anggota DPR RI dari Maluku Utara yang seringkali vokal kayak gitu di depan kementerian. Nah, ini seringkali dibahas sama teman-teman di warung kopi, baik itu aktivis maupun kalangan politisi. Kita berkesimpulan bahwa Ibu selain dari seorang politisi, tapi masih kritis lah dalam melihat kondisi sosial masyarakat di Maluku Utara. Sebagai anggota Dewan, saya mau bertanya sedikit Bu, soal kondisi Kepulauan Sula saat ini, mohon maaf nih Bu. Boleh nggak? Boleh. Nah, ini masyarakat Sula ini kebetulan lagi ada sedikit masalah untuk masyarakat, dampaknya kepada masyarakat. Karena Ibu juga sebagai anggota Dewan dan juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar di Maluku Utara, saya mau sampaikan aspirasi masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan perayaan di pemerintahan soal Dukcapil ya Bu. Mungkin Ibu sudah pernah dengar. Ya. Bagaimana tuh tanggapan Ibu? Yes. Saya follow up terus karena memang Sula sama Taliabu itu atensi saya. Saya juga dapat berita bahwa pelayanan masyarakat di kantor Dukcapil terhambat karena pergantian SKPD kalau nggak salah kan. Ya. Tentunya ini kan urusan pemerintahan. Saya sebagai orang yang juga mengusung bupati dan wakil bupati dan juga merupakan dari masyarakat yang ada di Kepulauan Sula, saya berharap bahwa masalah ini cepat selesai dan karena pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Pemerintah hadir untuk bisa memberikan yang terbaik, pelayanan jasa yang terbaik untuk masyarakat. Jikalau ada keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemimpin daerah yang tidak mungkin belum pada waktunya dan belum tepat, mungkin sebaiknya diperbaiki dan juga mungkin sebaiknya ditindaklanjuti secepatnya. Karena memang kita berpemerintah ini tidak hanya sendiri. Kita berpemerintahan ini dengan tim SKPD dan juga dengan tentunya dengan dukungan masyarakat. Apa yang menjadi kendala di masyarakat itulah yang menjadi alasan untuk pemerintah mengambil satu tindakan dan kebijakan. Nah, makanya dari itu saya berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ini tidak ada tendensi dari ada persaudaraan dan sebagainya. Saya kalau yang salah tetap saya harus sampaikan salah, yang benar pasti saya sampaikan yang benar. Tentunya kita melihat di sini bagaimana dari sudut pandang masyarakat. Tentunya harus kita segera melakukan yang terbaik dan saya mengharapkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bisa segera mengatasi hal yang terjadi di kantor Dukcapil yang yang diresahkan oleh masyarakat. Ini begitu. Artinya, ya Bu ya. Ngomong-ngomong soal Dukcapil tadi kan, ini Golkar itu Partai Golkar menang di sekitar 4 kabupaten atau 5 kabupaten kalau tidak salah di Maluku Utara. Apakah Ibu Alien ini akan bertahan di Senayan atau kembali dan bertarung di Pilkada 2024? Oh, jadi ini jadi Pilgub. pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan yang bagus. Di Partai Golkar tuh punya kader yang banyak. Selain saya juga kan ada beberapa bupati-bupati yang juga layak dicalonkan sebagai calon gubernur di Provinsi Maluku Utara dari Partai Golkar. Tentunya mekanisme yang harus dijalani ada. Dan kita bisa melihat siapa sih yang layak dan pantas. Tentunya ada mekanisme ya survei, terus juga penerimaan masyarakat, terus juga kepercayaan masyarakat, terus juga bagaimana orang itu dikenal apa tidak, kan seperti itu. Jadi untuk saya tidak bisa saya bilang menolak juga jikalau memang harus itu saya harus siap. Tapi juga kalau ada kader partai lain juga tidak apa-apa.
Karena kita berpolitik, politik ini bukan menjadi satu alasan kita harus jadi gubernur, kita harus jadi ini, kita harus jadi ini, jadi itu, dan sebagainya. Politik ini adalah instrumen alat saja untuk bisa kita mencapai di satu tempat. Misalkan kalau memang mau jadi anggota DPR ya pasti harus jadi anggota DPR. Kalau mau jadi bupati ya pasti harus jadi bupati. Mau jadi tokoh politik pun bisa, walaupun tidak jadi tidak menjabat status politik, misalkan seperti itu. Bu, Maluku Utara ini kan wilayahnya berpotensi tapi kecil. Wilayahnya Sekarang, berpotensi tapi kecil itu ya, maksudnya apa itu? berpotensi, nah maksudnya dari sumber daya alamnya itu loh. Nah, soal perusahaan apa dari sumber daya apa alam sama yang lain-lain. Ini seringkali ada izin pertambangan. Dan hampir setiap tahun itu ada. Nah, bagaimana nih? Apakah ini bisa dihindari ataukah memang hal ini akan berjalan terus begitu sampai pulau-pulau di Maluku Utara mungkin habis dengan sendirinya? Jadi ini bagus karena kita sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja juga. Ini ada juga. Jadi begini, setiap kawasan yang memiliki hasil mineral dan sebagainya itu bisa diolah dan juga bisa tidak diolah, terkecuali misalkan mineral itu masuk dalam kawasan hutan lindung, terus juga masuk dalam kawasan pemukiman masyarakat, terus masuk dalam kawasan yang benar-benar dikonservasikan, tidak boleh. Jadi bukan asal keluarin izin aja sekarang ini. Sekarang ini sudah hati-hati karena memang selain memang Undang-Undang Cipta Kerja itu hadir untuk bisa menciptakan tenaga kerja dan juga mengurangi pengangguran, tapi juga di situ khususnya di pertambangan dan juga di lingkungan hidup sangat perhatian sekali tentang bagaimana dengan keadaan lingkungan hidup dan juga hutan kita. Jadi di Maluku Utara itu banyak sekali pengajuan pertambangan. Nah, tentunya yang direkomendasikan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara yang akan disetujui oleh pemerintah pusat sekarang seperti itu ya. Tapi yang harus kita tekankan sekarang adalah bagaimana kesadaran masyarakat kita. Apakah kita mau tetap hutan kita dirusakin dengan hasil pertambangan yang tidak juga, saya pikir begini, berapa sih perusahaan tambang di Maluku Utara? Berapa sih penerimaan perusahaan tambang untuk putra-putra daerah? Bagaimana kesejahteraan di lingkaran lingkungan pertambangan? Bagaimana dengan corporate social responsibility-nya terhadap kawasan atau desa di lingkaran tambang? Orang bisa lihat, dan itu bagaimana dengan penanganan limbahnya? Bagaimana dengan proses dari awal, AMDAL dan sebagainya? Kita tahu persis masih banyak masalah. Nah, ini yang betul-betul nanti insya Allah kalau di 2024 kita berkesempatan lagi untuk memilih pemimpin, insya Allah milihlah pemimpin yang bukan hanya melihat bagaimana untuk membangun Maluku Utara, tapi juga melihat bagaimana dengan sumber daya alam yang kita miliki, tapi kita juga mampu untuk memanage sumber daya alam kita, sehingga bukan untuk saat ini, untuk anak cucu kita 100-200 tahun. Ini artinya kalau ibu insya Allah yang jadi gubernur di Maluku Utara, hal-hal ini akan dapat minimalisir agar izin-izin pertambangan ini juga diperhatikan betul ya? Kalau saya sih melihat harus ada klasifikasi dan zona-zona pertambangan. Kalau di satu daerah memiliki potensi pertambangan, ya tentunya kita harus melihat bagaimana dengan keadaannya dari daerah tersebut. Apakah sudah menjadi kritik lahannya atau enggak? Gitu. Jadi tidak semua tempat harus kita ada tambang harus kita berikan izin, tidak bisa seperti itu. Harus kita melihat. Nah, tentunya ya saya sekarang setelah saya
masuk di Komisi 4 dan saya sadar betul bagaimana hutan itu sangat dibutuhkan untuk kita hidup. Saya terus terang, saya mudah-mudahan Allah kuatkan iman saya untuk hal tersebut ya. Jangan sampai saya tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kalian ini bisa lihat jangan di jauh-jauh sudah. Di Jakarta setiap tahun banjir. Ya. Di Bogor setiap tahun banjir. Di Kalimantan sekarang yang dulunya tidak pernah banjir seperti itu, banjir. Karena apa? Karena pohon-pohonnya semua ditebang, Pak. Semuanya habis karena pertambangan batu bara. Kita melihat negatif dan positifnya juga ya. Tapi sekarang alam marah sama kita karena memang perbuatan kita. Di Halmahera Jadi, Tengah juga sering terjadi banjir, Bu. Di salah satu iya, perusahaan kalau tidak salah. iya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi setiap tahun sudah banjir. Ini kan Iya. berarti jangankan di situ juga, di Taliabu juga sudah sering banjir. Iya, Taliabu. Jadi memang sudah harus kita hati-hati sekarang untuk mengeluarkan izin. Makanya saya kemarin sampaikan ke pemerintah Provinsi Maluku Utara agar jangan terlalu ceroboh lagi. Mudah-mudahan di tangan kita ini tidak lagi mengeluarkan satu perintah, satu izin yang bisa bisa merugikan masyarakat, bisa merusak lingkungan. Dan saya paling jaga itu. Ini, Ya mudah-mudahan ya. Ibu sampaikan di gubernur atau di Kita yang pernah tadi? rapat Zoom meeting, di situ ada kadis pertambangan, ada sekjen dari KLHK, dan saya sudah sampaikan hal tersebut. Di Raker juga saya sangat tekankan agar izin yang dikeluarkan untuk proses AMDAL dan sebagainya itu harus melihat RT RW-nya, tata ruang dari daerah tersebut, geografisnya seperti apa, jangan asal-asal saja toh. Jadi memang saya atensi sekali untuk itu. Makanya di setiap ada pengajuan di Maluku Utara itu ya quote to quote, kita nggak tahu ya di situ ada permainan apa saja, tapi kalau saya tahu pasti saya akan bicara di Raker nanti lagi. Ibu Gitu. harus sampaikan itu supaya hutan di Maluku Utara yang dapat terselamatkan dari kerja-kerja pertambangan itu. Bukan cuma di Halmahera, tapi di Pulau Moli kayaknya banyak izin perusahaan itu. Kalau beroperasi sekali kan bisa habis. Nah, begitu. Sekarang ada salah satu perusahaan juga yang mau beroperasi di salah satu desa, Desa Wailoba. Nah, lagi ada protes besar-besaran dari mahasiswa maupun penduduk setempat untuk hindari hal tersebut. Ya kalau masyarakat tidak setuju dan itu juga merupakan dari pasti di situ kan ada perkebunan masyarakat dan sebagainya. Ya saya berharap ya pemerintah di sana bisa memanggil dan bisa menjadi penengah bagaimana sebenarnya yang harus bisa diambil langkahnya. Kalau memang banyak merugikan dan itu dampaknya besar buat masa depan nanti, saya pikir tidak perlu untuk dilanjutkan. Tapi kalau memang itu bisa membawa manfaat buat masyarakat di sana, ya mungkin ada jalan dan solusi. Ini pembahasan ini agak contohnya soalnya tadi mulai dari politik ke sosial, nanti balik ke politik ke pemerintahan ya. Tidak apa-apa kan, Bu? Maklum lah. Sudah. Kebetulan malam minggu jadi jadi khusus untuk Sula. Oh, siap. Terima kasih. Agenda Golkar ke depan apa saja, Bu? Untuk DPD Maluku Utara? Tadinya tanggal 27 ini kita harus rapat kerja dan rapat pimpinan daerah, cuman COVID di Ternate sudah naik lagi. Zona merah sekarang ya, Bu. Tadi kembali ke agenda Golkar tadi. Ya. Ya, agenda Golkar kan, kalau Golkar tinggal Rapimda sama Rakerda hasil dari Pilkada kemarin. Terus juga
mempersiapkan tentang caleg untuk tahun 2024. Nah, persiapan kepala daerah 2024, gubernur. Persiapan calon presiden, dan kami sudah punya calon presiden, yaitu Ketua Umum kami Bapak Erlangga Hartarto. Jadi seperti itu saja. Jadi agenda Golkar sih seperti itu. Terus ya tentunya sekarang kan ada 8 kabupaten kota yang baru selesai pilkada. Nanti di Halmahera Tengah dan Pulau Morotai kan selesai di 2022. Jadi kita juga lagi mau prepare juga untuk bagaimana di Halmahera Tengah nanti siapa calon kemudiannya, terus juga di Morotai nanti siapa calon kemudiannya. Jadi memang ini belum ada pengesahan, tapi insya Allah nanti akan pilkada serentak semuanya di tahun 2024, dan untuk pilpres dan pileg itu di 2024 bulan April, pilkada itu ada di bulan November di 2024. Jadi memang masih ada jeda untuk kita bisa lihat bagaimana presentasi partai nanti ke depan. Tentunya untuk koalisi partai mengusung calon kepala daerah di bulan 11 nanti. Makanya Partai Golkar nanti akan kerja keras dari 10 kabupaten kota ini biar kalau bisa jadi pimpinan lagi di provinsi, ketuanya kalau bisa di Sula juga masih bisa dipercaya oleh masyarakat di Sula untuk Partai Golkar menang. Jadi ya mudah-mudahan ya. Ya, amin. Mudah-mudahan masih dipercaya. Tapi alhamdulillah kan selama saya jadi anggota DPR RI banyak sekali bantuan yang saya bawa ke Sula. Bawa pulang ke Sula. Cuma kemarin karena bupatinya tidak respon dengan baik apa yang mau disampaikan, jadi memang harus bupati yang baru ini harus lebih ekstra. Kalau Ibu nih, saya kan pernah di Haltim berapa kali tuh sama teman-teman di sana. Kayaknya Ibu selalu disebut-sebut terus, dibuktikan dengan sekarang ada panen raya. Sula ini potensi apa sangat berpotensi kan dari kelautan kalau tidak salah. Apa yang mau? Sula itu kalau untuk di perkebunan, saya malah dorong Sula itu di perkebunan pala sama kelapa. Iya, sama kelapa, kalau bisa juga coklat kalau perkebunan ya, kalau perkebunan. Coklat ini sudah hilang dari Kepulauan Sula, hampir hilang. Sudah lama sekali coklat yang berkembang lah ini. Saya kemarin sudah bicara sama Ibu Bupati, saya bilang Ibu Bupati, memang coklat agak sedikit susah untuk penanamannya dan sebagainya, tapi hasilnya tidak pernah turun. Iya. Pala memang cepat, tapi memang kerjanya agak sedikit luar biasa. Kelapa rata-rata di Kepulauan Sula itu yang ketong lihat yang berdiri itu rata-rata turun temurun 35 hampir 40 tahun ke atas. Belum ada lagi peremajaan baru. Jadi kalau mau, namanya orang kalau udah tua kan produktivitasnya juga menurun. Kelapa pun sama seperti itu. Jadi saya meminta untuk Ibu Bupati dan juga Kadis Pertaniannya mengkolaborasi bagaimana untuk bisa kita lihat apa sih produk unggulan yang akan ditunjukkan oleh Kabupaten Kepulauan Sula. Terus perikanan saya kemarin itu ada Joni di situ, kemarin saya sudah tetapkan Baju sebagai kampung nelayan dan programnya udah jalan kan. Iya. Dan di Indonesia itu cuma ada 10 tempat dan termasuk 10 tempat itu termasuk salah satunya yang ada di Kepulauan Sula. Bu, persiapan agenda apa tadi? Golkar tadi, pesan-pesan apa yang Ibu mau sampaikan di kader-kader Golkar di Putaran? Sula, Taliabu, Halmahera Timur, Ternate.
Untuk kader Partai Golkar khususnya atau untuk masyarakat? Iya, Saya kader Partai menghimbau Golkar. kepada saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara yang mau maju jadi caleg dan memiliki kepercayaan dari masyarakat yang punya popularitas tinggi, silakan bergabung dengan Partai Golkar dan silakan kirim CV-nya dan saya akan menseleksi itu dan saya juga akan menentukan siapa caleg-calegnya. Ya maksudnya kader Partai Golkar pasti diprioritaskan, tapi juga siapa yang lebih kuat, lebih maju, lebih bisa, karena Partai Golkar ini adalah partai semua orang. Iya, Bu. Ibu. Ya. Tadi kan Ibu jawab soal itu pertanyaan tentang persiapan, bukan persiapan, tapi soal pilkada tadi untuk di provinsi. Walaupun soal jawaban, tapi kayaknya belum terlalu terbuka lah. Ibu masih, ini Golkar ini kan menang di 5 kabupaten, Bu. Nah, yang pasti kalau untuk sekarang, kemarin 2020 hasil pilkada itu kan ada 5 kabupaten Partai Golkar. Terus yang diusung oleh Partai Golkar juga yang sudah jadi dan masa jabatannya akan berakhir 2022 ini kan Morotai dan juga Halmahera Tengah. Total keseluruhan yang diusung dan kader Partai Golkar itu di Maluku Utara ada 7. Ada 7 kabupaten kota plus Morotai dan juga Halmahera Tengah. oh iya. Jadi tapi itu juga harus rata-rata di Taliabu udah 2 periode, ya kan? Iya. Di Halmahera Utara udah 2 periode. Terus di Halmahera Timur baru, berarti masih bisa peluang. Terus di Morotai baru 1 periode. Di Halmahera Tengah baru 1 periode. Halmahera Selatan juga baru 1. Nah, Sula pun baru juga kan, baru mau 1 periode. Jadi tetap barometernya bukan di kepala daerah tapi di caleg nanti. Nah ini kan kalau pilkada nanti kan serentak semua, jadi dari provinsi, dari gubernur sampai di kabupaten kota ya. Seharusnya sih koalisinya bagus, jadi terus tidak taparego di bawah. Kalau Ibu yang akan terpilih sebagai bursa calon di 2024 di gubernur, persiapan Ibu dan misalnya hal itu terjadi, apa yang Ibu buat untuk Maluku Utara? Jadi segala sesuatu itu jangan dulu mendahului atas kehendak Allah SWT. Tapi kita harus memiliki cita-cita. Tentunya kalau memang itu dipercayakan, ya kita harus melihat. Jangan jadi orang yang memiliki jabatan terus lupa bagaimana background kita, siapa diri kita, dari mana asal kita, untuk apa kita jadi pemimpin, bawa manfaat apa untuk masyarakat. Itu dulu, jangan cerita yang banyak-banyak. Manusia itu jangan banyak bicara terus tidak berbuat. Kita buat dulu baru orang bisa bicara. Nah, tadi banyak hal yang Ibu cerita, tapi yang mungkin masyarakat pun belum tahu, itu Ibu Alien ini, coba cerita sedikit tentang Ibu perjalanan dulu. Ibu ini orang Sula dari mana, desa apa, dan sampai sekarang ini, itu dulu. Saya dari Sula, saya dari Taliabu, Mangoli, dan Sula. Jadi kalau ditanya saya lahir di mana ya, saya lahir di Pulau Taliabu di Desa Gelak. Tapi kalau ditanya saya dari Sula, karena Sula itu 3 pulau dan itu tidak akan bisa terpisahkan. Dan saya dikenal dari Sula. Jadi kalau orang searching saya pasti yang pertama keluar itu asalnya dari Kepulauan Sula. Jadi
tidak bisa dipungkiri. Dan ingat, semua orang Sula, mau dia lahir di Pulau Mongoli, Taliabu, dan Sula, jangan pernah berbicara bahwa Sula itu cuma hanya satu pulau. Jadi siapa yang lahir di 3 pulau itu udah makan, minum, kencing berak di situ, dia orang Sula. Sudah, titik. Kalau untuk itu kan kita di Sula itu punya Selat Capalulu kan. Iya. Selat Capalulu, ternyata saya banyak cerita-cerita arus putaran bawah laut itu bisa membangkitkan energi. Dan saya memimpikan itu. Saya menginginkan bahwa satu saat nanti arus bawah laut Capalulu itu menjadi sumber energi bagi bangsa Indonesia. Maksudnya lebih jelas lagi mau dibuat apa itu biar lebih jelas tuh. Sumber energi tadi itu mau biar lebih konkret begitu. Jadi arusnya itu bisa membangkit energi listrik gitu. Ya. Terus selain energi listrik, jadi kan ada juga alat yang mengatur energi listrik itu bisa juga dari bawah laut itu membangkitkan energi kayak buat AC, kayak buat pendingin ruangan. Iya. Jadi ini memang pertama saya dengar itu agak sedikit tidak masuk akal maksudnya. Tapi ternyata setelah saya melihat susunan proyek dan sudah berhasil tempat lain, saya bilang ini bagus nih barang nih gitu. Tapi saya belum tahu, dan saya akan meminta mereka untuk kunjungi, lihat dulu terumpu arus di bawah itu kuat kata Rana. Kalau memang Laut Sunda itu kuat, ya berarti Selat Capalulu lebih kuat gitu. Jadi saya cerita-cerita dengan komisi yang lain gitu. Mudah-mudahan suatu saat ada yang seperti itu, maksudnya bisa diwujudkan lah, walaupun ibu yang merencanakan kemudian orang lain yang mengerjakan. Saya tidak masalah, tidak masalah siapa yang merencanakan, siapa yang berhasil. Intinya adalah 3 pulau itu menyala, 3 pulau itu punya listrik, 3 pulau itu punya rumah sakit, 3 pulau itu punya sekolah yang baik dan bisa menciptakan generasi-generasi masyarakat Sula yang lebih baik baik dari saya, lebih baik dari orang semua yang bisa lihat ke orang punya daerah. Ibu cerita sedikit harus soal memulai karir politik tadi itu di tahun berapa, dari anggota DPRD, pokoknya jenjang-jenjangnya coba ibu cerita sedikit boleh kesini biar jadi saya ini kan keluarga di politik itu, kakak saya Ahmad Hidayat Mus itu pertama jadi anggota DPR tahun 2004 dan jadi ketua DPR sebentar, terus calonkan diri sebagai Bupati Kepulauan Sula. Tapi bukan karena itu saja kita bergerak di politik. Memang orang tua saya dari masih kecil juga memang ada ditugaskan khusus untuk pemenangan presiden misalkan. Terus juga mereka itu kan di training ya, kalau dulu-dulu bukan seperti sekarang. Jadi memang naluri politiknya itu sudah ada. Gitu. Saya kan sebenarnya waktu calon 2014 itu saya nggak tahu saya mau dicalonkan sebagai anggota DPR. Tiba-tiba di meja makan kita Partai Golkar kekurangan calon perempuan. Saya lagi makan nasi kuning di Ternate, langsung ditunjuk gitu. Coba aja masuk. Ingat siapapun nanti yang bisa mendengar ini, satu pemimpin nanti kalau sudah terpilih menjadi pemimpin satu daerah, dia bukan lagi pemimpin tim. Ya, ini harus ibu sampaikan ini. Ini harus ibu sampaikan supaya mungkin di Sula juga jadi. Iya, saya sampaikan itu. Palmera Timur. Dia bukan pemimpin tim,
dia bukan pemimpin satu golongan, tapi dia adalah pemimpin daerah itu. Tetap ringankan tangan dan pikiran untuk bisa berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Nanti pilkada lagi kita lihat lagi. Tapi harus tunjukkan bahwa kita ini benar-benar diberikan kesempatan sama Allah oleh orang yang memilih kita untuk bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Bu, Kepulauan Sula saat ini. Iya. Hampir setiap bulan bahkan minggu, jika kalau ada kapal, itu pasti ada teman-teman dari Sula maupun Mongoli dan Taliabu merantau ke Halmahera untuk bekerja di tambang. Ini bisa dibuktikan bahwa Kepulauan Sula butuh lapangan pekerjaan. Iya. Nah, sementara sekarang ini belum ada. Kira-kira apa yang Ibu tawarkan ke makan? Jadi ini kan kita juga punya pemimpin baru nih di Sula kan? Iya. Kita punya pemimpin baru yang punya visi misi, kalau nggak salah Sula Bahagia termasuk juga memberikan satu jaminan lapangan kerja. Kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, jadi ini beliau baru lantik berapa bulan, ya kan? Iya. Ya, saya juga menginginkan bahwa begini, Sula punya apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus didorong UMKM? Kalau memang seperti itu di bidang apa? Apa yang harus disiapkan oleh Sula? Pertama, saya paling prinsipal orang pemikiran. Saya tidak bisa memikirkan sesuatu yang saya pikir itu akan menjadi bisa berhasil 2-3 tahun ke depan. Tapi apa sih yang menjadi potensi Sula dulu pertama? Harus tahu. Iya. Nah, untuk bagaimana orang punya anak-anak keluar dari, orang punya saudara-saudara keluar dari Sula dan mencari pekerjaan di luar, memang wajar. Memang wajar, karena memang belum ada satu tawaran yang khusus untuk Sula. Nah, sekarang saya lihat itu kan kemarin Ibu Bupati dengan visi misinya ada mau mendorong UMKM dan juga pertanian dan perkebunan dan juga perikanan. Siapa bilang petani tidak menjamin untuk masa depan? Siapa yang bilang perkebunan itu tidak menjamin untuk masa depan? Siapa yang bilang nelayan tidak bisa menjamin untuk masa depan? Solusinya apa? Hasil taninya dibeli, hasil nelayannya dibeli, hasil perkebunannya dibeli dengan standarisasi harga, sehingga orang itu tetap semangat bekerja dan berkebun, bertani, dan nelayan. Itu dulu, jaminan itu dulu. Kalau itu tidak ada, percuma. Sudah saat ini hasil-hasil dari sini jarang sekali. Kalau misalnya kopra itu pasti ditimbun dan dijual ke Manado, Surabaya sama Bitung. Terus kalau pengalaman ya Bu, ini saya punya pengalaman pribadi. Saya pernah bekerja di salah satu yayasan perikanan dan itu dikasih tunjuk peta migrasi ikan di Indonesia. Nah, salah satu jalur yang ditempuh itu di antara Sula Mongoli, Sula dan Taliabu Mongoli di Selat Capalulu. Nah, ini mungkin bisa ke depannya kita berharap pemerintah memperhatikan itu untuk dijadikan salah satu untuk industri apakah kondisi andalan. Ya, kalau saya setuju itu. Kemarin Kepulauan Sula sudah mengirimkan beberapa targeting program untuk di Kepulauan Sula yang harus didukung oleh pemerintah pusat. Saya bilang saya tidak akan bicara ini sebelum itu berhasil. Tapi anggaran yang 2021 nih
sudah habis kan. Anggaran 2022 Iya. ini yang harus kita lihat. Sudahlah, nggak usah juga yang menjamin molok-molok yang lain-lain. Prioritas penganggaran dulu tuh untuk apa? 20% pendidikan dan 10% untuk kesehatan dibuka tuh pasti. Selain itu, harus lihat background-nya masyarakat itu apa gitu. Itu aja dulu. Anggaran juga cuma sedikit kok. Kalau mau bangun infrastruktur semua nggak bisa. Jadi harus ada strategi program untuk penganggaran yang ada di Kepulauan Sula itu prioritinya dulu berdasarkan background masyarakat. Itu baru tepat orang. Itu aja. Berhasil sekali. Kok kayak Hah? begini? Masuk akal sekali. Ibu, tong Ya, tiba di penghujung acara ini. Ibu sebagai ketua DPD mungkin ada pesan untuk bupati dan wakil bupati di Sula dan closing statement untuk masyarakat Maluku Utara. Silakan. untuk saya sebagai ketua DPD pribadi, saya sebagai ketua DPD Partai Golkar dan juga sebagai anggota DPR RI wakil dari Provinsi Maluku Utara, khusus pesan di Kabupaten Kepulauan Sula, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Anda berdua dipilih dengan 21.000 lebih kalau nggak salah. Anda dipercaya dengan tangan itu, tapi diharapkan hampir 70.000 lebih orang yang ada di Kepulauan Sula. Jangan pernah untuk berpikir hanya untuk sekelompok orang, berpikirlah untuk kepentingan Sula, dan saya yakin Ibu Bupati dan Wakil Bupati mampu untuk memimpin Sula seperti visi misinya Sula Bahagia. Dan untuk Sula saya harapkan bahwa kita harus sama-sama saling mendukung satu sama lain. Pemerintahan ini tidak bisa jalan sendiri. Tentunya butuh tanggapan dan respon dari masyarakat. Sampaikan apa yang menjadi kepentingannya, sampaikanlah apa yang menjadi keinginannya, sehingga kita tidak boleh lagi terbelenggu dalam politik yang fitnah dan adu domba. Karena saya tahu, saya punya keluarga di Sula, itu masih ada yang seperti itu, menjelekkan satu untuk menjatuhkan satu. Ini tidak baik. Kita harus dewasa berpolitik dan kita harus siap dan menunjukkan bahwa peta politik yang ada di Kepulauan Sula itu lebih prinsipal, terbuka, dan juga untuk kepentingan masyarakat. Untuk di Provinsi Maluku Utara, untuk kepala daerahnya, marilah kita bergandengan tangan, kolaborasi bersama, baik dari kabupaten kota, provinsi, dan juga pusat. Ini bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi ini untuk masa depan Provinsi Maluku Utara. Bekerja samalah, dan insya Allah kita bisa membawakan dampak dan manfaat yang baik buat Provinsi Maluku Utara. Moderator SWA